Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'la'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau sebelumnya kita telah mengenal isim, ada isim mu'rab sudah kita kenal, maka berikutnya kita mengenal tentang fi'il. Babul af'ali, adapun ini itu beberapa fi'il. Ai hadza, jadi mengira-ngirakan mubtada hadza, ai hadza, adapun ini itu bab beberapa kalimat fi'il. Al-af'alu, adapun beberapa kalimat fi'il, salah satu itu ada 3. Jadi kalimat fi'il itu sebanyak 3 macam. Jadi badal, madin, yaitu 1 berupa fi'il madi. Madin asalnya madiun, berarti rofa, menjadi badal daripada khobar salah satu. Karena di sini rofa, maka badalnya juga harus rofa. Kok kasroh? Asalnya madiun, karena beratnya harkat dhammah, maka disukun. Untuk kemudian dibuang ya-nya, menolak bertemunya huruf mati 2, menjadi madin. Wa mudhari'un, dan nomor 2 fi'il mudhari'. Nah, makanya dibaca un karena atau pada madin yang asalnya apa? Madiyun. Wa amrun, dan nomor 3 adalah fi'il amar atau pada mudhari'un. Nahu, contoh, daraba, telah memukul siapa dia, siapa huwa, wa yadribu, dan akan memukul siapa dia, huwa laki-laki, dia satu laki-laki, wadrib, mukullah engkau, sopo siro ai anta. Fal madi, fa-nya fa fasiha, awal kalimat fil madi. Fal madi, maka adapun fi'il madi asalnya apa? Fal madiyu, beratnya harkat dhammah, maka kemudian disukun, ya, dibaca fal madi. Kelebihan alif ini, Bang. Fal madi, maka adapun fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Jadi mubtada karena ma'rifat di awal kalimat, ma'rifatnya karena diawali al. Karena diawali al.
Fal madi maka adapun fi'il madi maftuhul akhiri itu dibaca fathah akhirnya abadan di dalam selamanya. Wal amru dan adapun amar fi'il amar madzumun jadi mutada, madzumun itu dijazmkan, madzumun itu dijazmkan abadan di dalam selamanya. Jadi kalau madi mabni fathah selamanya, fil amar jazm selamanya. Wal mudhari'u dan adapun kalimat fi'il mudhari ma itu lafat silanya ma yang ada fi awalihi di awalnya ma mudhari apa ihdaz zawaidi salah satu beberapa tambahan sifatnya tambahan al arba'ih yang 4. Yajma'uha mengumpulkan pada zawaid zawaidil arba'ah apa qauluka ucapanmu ana itu badal yaitu lafal ana itu. Wa huwa dan adapun mudhari marfu'un itu dirofakan abadan di dalam selamanya. Hatta yadkhula sehingga masuk alaiha atas mudhari apa nasibun amil nasab au jazimun atau amil jazm. Silakan dibaca babul af'ali. Babul af'ali adapun ini itu beberapa fi'il. Al-afalu adapun beberapa fi'il salah satu itu ada 3 madin yaitu fi'il madi wa mudhari'un dan fi'il mudhari wa amrun dan fi'il amr. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa babul af'ali ai hadza babul af'ali, keterangan dulu nanti uraiannya. Bab ini menjelaskan beberapa fi'il, menjelaskan beberapa fi'il. Al af'alu salah satun, adapun beberapa fi'il salah satun itu ada 3. Berarti kalimat fi'il itu sebanyak ada 3. Ada berapa kalimat fi'il? 3. Apa saja yang 3? Madin yaitu 1 fi'il madi. Asalnya apa madin? Madiyun. Karena beracakan dhamma maka ianya disukun kemudian dibuang menolak bertemunya huruf mati 2. Madin yaitu tanwin dan sukun maksudnya, maka dibuang ianya. Madin yaitu 1 fi'il madi. Wa mudhari'un di sini rofa, maka kemudian di sini baca rofa karena atofnya menggunakan apa? Atof dengan menggunakan huruf atof yaitu wa. Wa mudhari'un dan nomor 2 fi'il mudhari' wa amrun dan nomor 3 fi'il amar. Maka fi'il itu ada 3, 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari', 3 fi'il amar. Fi'il amar. Seperti apa contohnya fi'il madi? Jadi diurai semua ini. Nahu darabah, sebagaimana lafal darabah. Ikut wazan fa'alah. Telah memukul siapa? Huwa. Setelah fi'il ada fa'il.
Mudhari sebagaimana seperti apa contohnya? Wayad ribu, dan akan memukul siapa? Huwa, dia. Satu laki-laki. Wadrib, dan mukullah engkau. Mukullah engkau. Idrib, mukullah engkau. Pukullah, pukullah. Tapi bukan disuruh pukul sendiri, bukan. Kamu disuruh memukul. Amar. Dah, jadi fi'il ada 3 macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Dah, selesai sampai sini. Jumlahnya sudah sempurna. Apa itu fi'il madhi? Fal madhi, maka ada pun fi'il madhi maftuhul akhiri, itu dibaca fathah atau di fathah akhirnya, abadan di dalam selamanya. Jadi fi'il madhi itu mabninya mabni fathah, mabninya mabni fathah, selama tidak kemasukan, selama tidak bergandeng wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Karena kemabnian fi'il madhi ada 3, mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Mabni fathah bila tidak bergandeng wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Mabni dhamma bila bergandeng dengan wawu jamak. Darabu, mabni sukun bila bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Darabtu, darabna, darabti, darabtuma, darabtun, darabtum. Itu mabni sukun. Kenapa? Karena bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi fi'il madhi maftuhul akhiri abadan, dibaca fathah selamanya. Kata-kata selama tidak bergandeng wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Udah selesai. Wal amru, wawunya atop, karena di sini fal madhi rafa, tapi dibaca fal madhi karena iya-nya beratnya harkat dhamma pada iya. Fal madhi, maka adapun fil madhi rafa. Wal amru, atau pada fal madhi. Fal madhi kan jadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Maka di sini karena atau pada yang rafa, maka juga harus dibaca rafa. Wal amru, dan adapun fi'il amar madzumun, itu dijazmkan abadan di dalam selamanya. Kalau fi'il amar itu mabninya mabni sukun. Ada yang membuang dengan sukun, ada yang dengan jazm membuang huruf ilat. Jika mu'tal akhir, jika soi akhir, maka mabninya mabni sukun, jazmnya dengan jazm sukun. Jika soi akhir, jazmnya dengan sukun. Jika mu'tal akhir, jazmnya dengan membuang huruf ilat. Jadi kalau fi'il amar berarti mabni jazm selamanya, jazm selamanya, selamanya jazm. Wal mudhari'u, atau pada wal amru, atau pada amru. Ini kan satu bahasan. Fal madhi sampai di abadan, wal amru sampai di abadan. Wal mudhari'u, atau pada mana? Atau kemana? Wal mudhari. Iya, di wal mudhari kan rofa. Kenapa dibaca rofa? Atau ke ini, kemana? Apa yang dibaca rofa di yang depan? Hah? ke Wal amru. Wal amru. Atau pada mana? Wal amru. Atau wawunya wawu istiqnaf, bisa juga disebut wawu istiqnaf karena jumlahnya sudah sempurna. Ya. Bisa disebut wawu atop, bisa disebut wawu istiqnaf karena jumlahnya sudah sempurna.
dinamakan waw atop karena jumlahnya sudah sempurna. Menjelaskan tentang madi pada selamanya amar, fil amar jazm selamanya selesai, maka disebut waw istinaf. Boleh waw atop, boleh ya. Wal mudhari kalau disebut waw atop berarti atop pada awal amru. Kalau disebut waw istinaf, kenapa dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Sama wal amru kalau disebut waw atop maka atop pada fal madi. Kalau disebut istinaf maka menjadi mubtada. Dibaca rofa sebab menjadi mubtada, awal permulaan di sini. Karena sampai di abadan kalimatnya sudah sempurna, selesai. Wal amru dan adapun fiil amal. Gitu kan? Madzumun itu dijazmkan abadan di dalam selamanya. Fil amar selamanya jazm. Titik. Sempurna sudah. Ya. Dan jazm itu kalau soheh dengan sukun, jika mu'tal membuang huruf ilat. Selesai di sini. Wal mudhari'u pembahasan lagi awal. Membahas apa? Membahas tentang fiil mudhari. Maka kalau ini dianggap permulaan maka wawunya waw istinaf. Berarti dibaca rofa karena menjadi mubtada. Kalau disebut waw atof dibaca rofa karena atof pada awal amru. Kalau disebut waw istinaf, kenapa dibaca rofa? Sebab ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Bila mubtada hukumnya rofa. Paham? Kalau wal mudhari ini dijadikan huruf atop, berarti dibaca rofa karena atop pada awal amru. Udah ya. Kalau disebut wa istinaf, karena ini sudah sempurna menjelaskan tentang fi'il amar, berarti kalau disebut wa istinaf maka al mudhari dibaca rofa karena menjadi mubtada, bukan karena atop, tapi karena menjadi mubtada. Paham? Sama dengan ini. Jadi dibaca rofa kalau ini dijadikan waw istinaf. Kenapa kemudian dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Sebab mubtada hukumnya rofa. Ya. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Iya, itu. Wal mudhari'u dijadikan istinaf dan adapun fi'il mudhari, ya, menyebut adapun karena jadi mubtada, berarti wawunya disebut dinamakan waw istinaf. Wal mudhari'u dan adapun fi'il mudhari, apa yang dinamakan fi'il mudhari itu? Makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i. Ma itu lafal. Kalau badal yaitu, kalau khobar itu. Ma itu lafal. Silanya makana yang ada fi awalihi di dalam awalnya mudhari. Ini kodenya apa? Fi'ilnya ini, fa'ilnya ini ihdaz zawaidi, apa salah satu beberapa tambahan sifatnya zawaidi al arba'i yang 4. Fil mudhari yaitu, fil mudhari itu adalah lafal yang di awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4. Ya jama'u yang mengumpulkan kepada zawaidil arba'ah. Apa fi'ilnya ini? Ya jama'u apa? Qauluka, ucapanmu. Apa? Ucapanmu. Ana itu, yaitu menjadi badal lafal anai itu salah satu daripada ini.
ana itu, yaitu, ana itu. Begitu ya? Yajma'uha yang mengumpulkan pada ihdaz zawaidil arba'i, apa qauluka, ucapanmu, ana itu, yaitu lafal ana itu. Wa huwa, dan adapun fi'il mudhari, larinya ke sini kembalinya. Wa huwa, dan adapun fi'il mudhari, tadi hanya menjelaskan apa itu mudhari, adalah lafal yang awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4 yang dikumpulkan dalam lafal ana itu. Wa huwa, dan adapun fi'il mudhari, marfu'un, itu dirofakan, abadan, di dalam selamanya. Abadan, dalam selamanya. Hatta yadkhula, jadi fil mudhari hukumnya rafa. Fil mudhari hukumnya rafa. Hatta yadkhula, jadi hukum asalnya fil mudhari itu rafa. Gitu. Ya. Hatta yadkhula, sehingga masuk, alaihi, atas mudhari, domirnya kembali pada mudhari mufrad mudzakkar, apa, nasibun, amil nasab, fa'ilnya daripada yadkhula. Hatta yadkhula, yadkhulanya dibaca nasab karena ini yadkhula kan mudhari tapi dibaca nasab. Kenapa? Karena kemasukan hatta yang menyimpan an. Hatta yadkhula, sehingga masuk, alaihi, atas mudhari, apa, nasibun, amil nasab, au jazimun, atau amil jazm. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang adalah lafal yang di awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4 yang dikumpulkan dalam lafal ana itu. Mudhari itu hukumnya rafa selamanya. Hukumnya rafa. Sehingga masuk pada fi'il mudhari tersebut amil nasab atau amil jazm. Artinya rofaknya fi'il mudhari itu atau fi'il mudhari itu berhukum rafa selagi tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Kalau sudah kemasukan amil nasab, maka bukan rafa lagi tapi berhukum nasab. Dan apabila kemasukan amil jazm, bukan rafa lagi tapi hukumnya jazm. Hukumnya jazm. Nah, sekarang kita urai lafadznya. Kalau tadi pengertian bahwa fi'il ada 3, madi, mudhari, amar. Madi mabni fathah selamanya, fi'il amar jazm selamanya, mudhari rafa selamanya dengan syarat-syarat tentunya ya. Fathahnya fi'il madi selama tidak bertemu waw jamak dan dhamir rafa mutarik, gitu kan? Kalau bertemu dengan waw jamak mabni dhamma, kalau bertemu dhamir rafa mutarik mana mabni sukun. Jazm selamanya. Jazm bisa dengan sukun, jazm bisa dengan memang huruf elat. Fi'il mudhari selamanya rafa selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Dah.